dapat. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Terima kasihku. Tepuk semangat. Coba. Siap belajar? Tiga kali. Siap belajar? Kurang keras. Siap belajar? Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali tentang materi fikih. Ada yang tidak hadir? Ada semua? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus, ringan, duduk yang rapi. Iya. Rapi. Oke. Alhamdulillah untuk sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi fikih tentang hukum dan rukun infak. Coba sebelumnya kita bahas dulu. Hukum infak itu ada berapa? Ada infak wajib, infak sunat, infak mubah, infak haram. Rukun infak itu ada 4. Yang pertama orang yang berinfak, disebut apa? Munfik. Dua, orang yang menerima infak disebut munfik. Nah, tadi ya, orang yang memberi infak disebut munfik, orang yang menerima disebut munfik. Yang ketiga barang yang diinfakkan. Yang keempat ijab kabul. Oke, sekarang coba buka bukunya. Sekarang kita akan membahas tentang infak. Apa? Tentang syarat infak. Hukum infak sudah, sekarang syarat infak. Oke, lihat. Syarat infak. Coba, ada yang tahu syarat infak? Tidak tahu ya. Syarat infak yang ada berapa? Syarat infak itu ada dua. Yang pertama, baca syarat infak untuk munfik. Syarat infak untuk munfik itu orang yang memberi infak. Nah, apa? Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Jadi orang yang memiliki harta berlebih, yuk kita untuk berinfak ya. Hartanya misalkan banyak, coba misalkan biar rajin ibadah, sok kita berinfak karena untuk bekal kita nanti di akhirat. Nah, Emut, dulu kan kita Bapak pernah berbicara bahwa orang yang memberikan satu kebaikan maka akan dibalas oleh Allah
20 kebaikan. Nah, yang pertama itu orang memiliki harta yang berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Awas yang berinfak, lihat istidadan. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Ya, orang yang berinfak harus ikhlas karena Allah. Nah, terus lihat, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Jangan begini, misalkan kita berinfak, apa yang kita berikan itu suka disebut saya sudah berinfak nih sama pembangunan masjid. Nah, itu berarti bukan karena Allah. Infak itu harus sama seperti kita makan. Kita makan, coba kalau kita makan, ya kalau kita makan suka ingat enggak? Enggak ya, karena kita lupa ingat-ingat kita ingat-ingat kita kalau lapar lagi. Nah, itu. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jadi tidak boleh menyakiti orang yang menerimanya. Itu dalam berinfak. Cekenging duitan jadi hatekeun batu. Itu syarat infak untuk menginfak. Selanjutnya, syarat barang yang diinfakkan. Nah, syarat barang yang diinfakkan sama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa saja? Yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan, dibelanjakan harus terpilih. Misalkan kita mau berinfaknya contohnya mau berinfak barang boleh, atau mau berinfak misalkan uang yang bisa kita tasarufkan dengan keadaan yang ingin kita diinfakkan. Contoh pembangunan masjid, butuhnya apa? Misalkan semen atau kayu atau bata. Nah, kita boleh memberikan uangnya atau kita boleh memberikan barangnya. Nih semen untuk pembangunan masjid. Nih misalkan uang untuk pembangunan masjid. Yang selanjutnya terpilih. Barangnya harus terpilih ya, harus ini bagus. Terus harta yang diperjualbelikan. Pemiliknya. Misalkan bapak yang berinfak, berarti harus harta bapak, harus harta yang sah untuk pemiliknya. Ya, itu orang yang berinfak. Terus tanpa adanya pengganti, tidak boleh digantikan. Contoh, bapak mau berinfak tapi harus melalui sumi nih kasih panginfakun untuk pembangunan masjid. Tidak boleh, harus apa? Harus sama orangnya. Baik itu? Nah, ada yang tidak mengerti? Tidak ada. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang tata cara infak. Apa tata cara infak? Nah, tata cara infak yang pertama adalah golongan penerima infak. Golongan penerima infak. Awas, ada orang-orangnya. Ya, yang pertama orang tua. Ridwan udah misalkan bekerja, memberikan uang kepada orang tua. Ya. Nah, itu bisa disebut sedekah, bisa disebut memberi, bisa juga disebut infak. Anak yatim. Nah, berinfak, kita memberikan kepada anak yatim juga sama, itu salah satu berinfak. Awas, orang yang ditinggalkan orang tuanya. Coba aku tanya, anak yatim itu meninggal oleh siapa? Siapa? Ayah atau ibu? Ada anak yatim, ada anak piatu. Ada anak yatim piatu. Kalau anak yatim ditinggalkan oleh ibu. Ayah. Betul, tepuk tangan. Kalau anak piatu berarti ditinggalkan mati oleh ibu. Kalau dua-duanya mati, mungkin ayah tidak ada. Anak yatim piatu. Ya, harus tahu. Kalau ada lagi fakir miskin. Fakir miskin itu tidak punya apa-apa. Tegadunan naon, rumahnya misalkan biasa-biasa saja, sederhana, tidak punya apa-apa. Misalkan ya untuk makan juga hanya cukup untuk dirinya sendiri. Nah, kita yang mempunyai harta berlebih boleh kita berinfak kepada fakir miskin, gitu ya.
musafir. Tahu musafir? Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Contohnya yang mencari ilmu, dia berjalan untuk mencari ilmu, contohnya ya. Atau orang yang dalam perjalanan, misalkan orang yang ziarah kehabisan bekal. Ya, kita misalkan punya harta berlebih, bertemu dengannya, sok kita memberikan buah makanan, buah minuman, ataupun uang, ya sayangnya untuk bekal. Apa itu? Ada golongan penerima infak ada berapa? 4. 1 orang tua, 2 saudara, 3 anak yatim, 4 miskin, 5 orang yang dalam perjalanan. Nah itu ya ada beberapa golongan penerima infak. Selanjutnya, nah dengar, ada golongan yang tidak berhak menerima ini golongan yang tidak berhak. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya kekening menerima infak, tidak boleh menerima infak sebab dia sudah berkecukupan, sudah mapan, tidak boleh ya. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja. Orang yang diberi infak itu yang tidak bekerja ya. Tapi orang yang bisa bekerja mah itu tidak boleh diberi infak. Yang ketiga, non muslim yang memusuhi Islam, yang memusuhi Islam. Contohnya apa? Yang memerangi agama Islam, dia mengumpulkan nih murtad. Tahu murtad? Tidak tahu. Orang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Ya, orang yang keluar dari agama Islam itu namanya murtad. Murtad itu ada 3. Murtad ucapan, murtad hati, dan murtad perilaku. Ya, itu. Nah, yang terakhir, pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Contohnya, ada sekolah yang bagus. Ya, kita berinfak tidak boleh karena sudah bagus. Atau ada WC yang sudah bagus, kita nanti memberi infak, itu tidak boleh. Itu orang-orang yang tidak berhak menerima infak. Di Bapak ada 3. Nah, ada 3 buah karton. Nanti kalian sama Bapak dibagi 3. Ya. Apa tugasnya? Tugasnya kalian membuat gambar tentang syarat infak untuk munfik, syarat barang yang diinfakkan, dan
fakir miskin. 4. Orang yang sedang dalam perjalanan. 5. Orang tua. Orang tua lihat gambarnya. Ya, bagus tidak? Tepuk tangan. Oke. Pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan. Nanti kalian ditempel ya di dinding. Nanti oleh Bapak ditempel di dinding. Oke. Untuk selanjutnya ada PR di rumah. PR-nya mengerjakan LKPD lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan ya.